Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puspitasari dengan NIM 208001094. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai menulis esai untuk menyelesaikan tugas mata kuliah karya tulis ilmiah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian esai. Apa sih itu esai? Jadi, esai adalah tulisan yang terdiri dari beberapa paragraf yang membahas tentang satu topik. Kata esai ini berasal dari bahasa Prancis. Esai berarti mencoba atau berusaha. Jadi, esai adalah sebuah upaya untuk mengomunikasikan informasi, opini, atau perasaan dan biasanya menyajikan argumen tentang sebuah topik. Secara umum, esai adalah pembahasan secara proses dari gagasan atau pikiran yang masih terpenggal-penggal. Selain itu, Ensiklopedia Indonesia juga menyatakan bahwa esai adalah jenis tulisan prosa yang menguraikan masalah dalam bidang kesastraan, kesenian, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Adapun ciri-ciri esai yang pertama yaitu esai dalam bentuk prosa. Memang jarang kita jumpai sebuah esai ditulis dalam bentuk puisi. Ini berita sebuah esai ditulis dalam bentuk komunikasi biasa dan menghindarkan penggunaan ritme, metrum, dan mungkin dalam batas tertentu bahasa dan ungkapan figuratif. Yang kedua yaitu esai harus singkat. Ukuran pendek sebuah esai sulit untuk diberikan. Dapat dikatakan bahwa ukuran pendek sebuah esai ialah dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Oleh karena itu, esai harus pendek. Yang ketiga yaitu esai memiliki gaya pembeda. Seorang penulis yang baik akan membawa ciri dan gaya khas. Gaya dan ciri itu membedakan tulisannya dengan tulisan penulis yang lain. Gaya bersifat individual. Dengan memiliki gaya pembeda ini, seorang penulis mudah dikenal dan diketahui tulisan esainya, walaupun ia tidak mencantumkan namanya. Yang keempat yaitu esai selalu tidak utuh. Tidak habis ditulis. Penulis akan memilih segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Penulis pun akan memilih aspek-aspek tertentu saja. Kelima yaitu esai memenuhi keutuhan penulis. Karena esai harus pendek, ada kemungkinan esai itu tidak lengkap. Namun, ketidaklengkapan bukan berarti esai itu tidak mempunyai kesatuan. Sebuah esai harus memenuhi syarat-syarat penulisan, mulai dari pendahuluan, pengembangan, sampai pengakhiran. Keutuhan penulis berarti ada kohesi dan ada simpulan yang logis. Penulis harus mengemukakan argumennya dan tidak membiarkan pembaca bergantung di awang-awang. Kemudian mempunyai nada pribadi. Ciri khas esai dibedakan dari jenis-jenis karya sastra yang lain berdasarkan ciri persoalannya. Ciri personal atau nada pribadi dalam sebuah esai ialah pengungkapan penulis sendiri tentang pendiriannya, pandangannya, perasaannya, sikapnya, pikirannya, dan dugaannya kepada pembaca. Esensi sebuah esai ialah menceritakan kepada pembaca tentang semua itu. Kemudian tujuan dan manfaat esai. Yang pertama yaitu tujuan. Adapun tujuan dari penulisan esai yang pertama yaitu menyampaikan informasi. Yang kedua mengajak, mengimbau atau membujuk. Yang ketiga menjelaskan suatu masalah secara spesifik atau khusus. Dan yang keempat yaitu menghibur. Kemudian manfaat penulisan esai. Adapun manfaat dari penulisan esai yang pertama yaitu berbagi dan membuka pengalaman, ide dan opini kepada orang lain. Yang kedua, mengembangkan gagasan-gagasan baru dari sudut pandang yang berbeda sebagai jembatan antara pendapat satu dengan penilaian yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga yaitu sebagai bahan pertimbangan oleh semua pihak dalam mengeluarkan berbagai pendapat sebagai penyeimbang perbedaan pendapat agar tidak saling beraturan. Yang keempat yaitu sebagai sosial baru yang mungkin dapat direalisasikan pada bidangnya. Dan yang kelima yaitu sebagai alat ukur bagi diri sendiri tentang sejauh mana kemampuan menulisnya.
Adapun struktur esai adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi, pendahuluan terletak di awal esai merupakan pengantar kepada pembaca mengenai topik yang akan dibahas. Pada bagian pendahuluan, penulis mengungkapkan topik yang diangkat. Unsur lainnya yang ada di pendahuluan adalah latar belakang penulis memilih topik yang diangkat. Unsur lainnya yang ada di pendahuluan adalah latar belakang penulis memilih topik tersebut. Bagian pendahuluan berfungsi memberi identitas masalah yang dibahas, menarik gagasan yang akan diungkapkan, menunjukkan dan memberi kerangka berpikir tentang isu atau masalah yang dibahas. Yang kedua yaitu isi. Isi atau dengan kata lain adalah pembahasan merupakan bagian ini pada esai. Bagian isi menjelaskan topik atau masalah disertai fakta, argumentasi yang sudah ditemukan pada bagian pendahuluan. Pada bagian ini, esai dijelaskan secara rinci yang berisi penjelasan sudut pandang mengenai topik esai. Terdapat analisis dan interpretasi penulis terhadap topik tersebut. Dalam struktur pembahasan di mana urutan pertama adalah kalimat utam yang merupakan kalimat yang menerangkan pembahasan secara terperinci. Dilanjutkan dengan adanya kalimat penjelas dan pembahasan yang lebih lanjut mengenai isi. Cakupan pembahasan esai yaitu logika penalaran secara empiris melalui penelitian, teori-teori yang relevan dan membutuhkan contoh-contoh teori hasil penelitian yang relevan. Kemudian yang ketiga ada penutup. Jadi bagian penutup atau kesimpulan berisi konfirmasi atau pernyataan ulang, rangkuman yang berisi ringkasan yang mencakup keseluruhan isi esai dan merupakan penutup esai. Paragraf pada bagian penutup bisa disajikan dapat berupa yaitu menyatakan ulang poin-poin, generalisasi permasalahan, simpulan pengharapan, spekulasi, kutipan, dan prediksi. Unsur-unsur pada penutup adalah kesimpulan, saran, dan referensi. Adapun bahasa penulisan esai yang pertama ada menggunakan bahasa baku. Baku sebagai salah satu jenis dari tulisan atau karya ilmiah, maka bahasa yang digunakan tentunya bahasa baku, yakni bahasa yang memiliki struktur yang baik dan benar sekaligus sesuai dengan EYD yang berlaku. Yang kedua yaitu bahasa bersifat logis. Bahasa berikutnya adalah bersifat logis yang artinya bahasa yang digunakan bisa atau mudah diterima oleh akal sehat manusia sebagai pembacanya. Dan yang ketiga yaitu bahasa relatif bagus. Jadi ringkas. Ide atau gagasan di dalam esai akan disampaikan atau ditulis penulis dalam bentuk kalimat pendek yang tentunya ringkas, sehingga memakai kata sesuai keutuhan dan seperlunya saja, namun tetap menyampaikan ide dengan baik dan detail. Yang keempat ada bahasa bersifat denotatif. Denotatif, bahasa yang digunakan sifatnya denotatif, yakni menyampaikan ide atau pikiran penulis dengan apa adanya, sehingga tidak memakai ungkapan yang berlebihan dan berujung pada pemborosan kata. Yang kelima yaitu bahasa runtun. Runtun, bahasa di dalam esai juga disampaikan secara teratur sesuai dengan urutan atau tingkatan, sehingga mudah dipahami dan diikuti oleh pembaca. Adapun jenis-jenis esai yang pertama yaitu esai formal. Esai formal adalah jenis esai yang ditulis dengan bahasa yang formal dan sistematis, serta memiliki struktur yang jelas. Esai formal biasanya digunakan untuk membahas topik-topik yang serius dan penting, seperti politik, ekonomi, atau filsafat. Dalam esai formal, penulis harus menggunakan bahasa yang formal dan menghindari bahasa yang santai atau informal. Yang kedua, esai informal. Esai informal adalah jenis esai yang ditulis dengan bahasa yang santai dan tidak formal, serta memiliki struktur yang lebih bebas. Esai informal biasanya digunakan untuk membahas topik-topik yang lebih ringan dan santai, seperti hobi, pengalaman pribadi, atau budaya populer. Dalam esai informal, penulis dapat menggunakan bahasa yang lebih santai dan menghindari yang terlalu formal. Yang ketiga ada esai deskriptif.
Jadi, esai deskriptif ini adalah jenis esai yang berfokus pada deskripsi atau gambaran tentang suatu objek, tempat, atau kejadian. Esai deskriptif biasanya menggunakan bahasa yang sangat deskriptif dan detail, sehingga pembaca dapat membayangkan objek atau kejadian yang digambarkan dalam esai deskriptif. Penulis harus menggunakan bahasa yang deskriptif dan detail. Keempat, ada esai naratif. Jadi, esai naratif adalah jenis esai yang berfokus pada penjelasan dan eksposisi tentang suatu kejadian yang berpengalaman. Esai naratif biasanya menggunakan bahasa yang sangat naratif dan memiliki struktur yang seperti cerita. Dalam esai naratif, penulis harus menggunakan bahasa yang sangat naratif dan memiliki struktur seperti cerita. Yang kelima, ada esai ekspositori. Jadi, esai ekspositori adalah jenis esai yang berfokus pada penjelasan dan eksposisi tentang suatu topik atau konsep. Esai ekspositori biasanya menggunakan bahasa yang sangat jelas dan sistematis, sehingga pembaca dapat memahami topik atau konsep yang dijelaskan. Dalam esai ekspositori, penulis harus menggunakan bahasa yang sangat jelas dan sistematis. Dan yang terakhir, ada esai argumentatif. Jadi, esai argumentatif ini adalah jenis esai yang berfokus pada argumen dan debat tentang suatu topik atau konsep. Esai argumentatif biasanya menggunakan bahasa yang sangat persuasif dan memiliki struktur yang hanya seperti argumen. Dalam esai argumentatif, penulis harus menggunakan bahasa yang sangat persuasif dan memiliki struktur seperti argumen. Kemudian, saya akan menjelaskan langkah-langkah penulisan esai. Yang pertama yaitu penentuan tema atau topik. Dalam tugas menulis esai, biasanya tema sudah ditentukan sehingga tema yang diambil adalah tema yang sudah ada sebagai ketentuan. Apabila tema atau topik tidak ditentukan, maka dapat memilih tema tulisan yang menarik perhatian, yang disukai dan yang dikuasai, dan yang dipahami sehingga akan lebih mudah membuat esai. Kemudian yang kedua yaitu penentuan tujuan. Tujuan tulisan harus diperhatikan agar tulisan menjadi lebih terarah atau fokus. Apabila telah mengetahui tujuan menulis esai, tentu akan memudahkan kita dalam mencari inspirasi, membuat analisis, memberikan argumen, atau menyusun uraian yang akan disajikan atau dibahas dalam menulis esai. Yang ketiga yaitu perumusan masalah dan riset data, menganalisis isu apa yang akan diangkat dalam tema atau topik yang akan ditulis. Dalam hal ini perlu dilakukan pengembangan gagasan agar esai bisa meyakinkan pembaca. Pengembangan gagasan dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain dengan membaca beberapa referensi yang relevan dan melakukan riset untuk mencari data atau fakta yang dapat mendukung opini yang kita bangun dalam esai. Sumbernya bisa berasal dari media cetak atau elektronik, buku, tinjauan langsung atau observasi, dan lain-lain. 4 yaitu membuat kerangka atau outline. Outline ibarat desain. Dalam tulisan, outline disusun untuk memastikan apakah semua ide yang akan ditulis cukup lengkap, apakah semua ide kohesif, apakah semua ide disusun dalam bentuk kerangka topik atau kerangka kalimat. Dalam outline harus diperhatikan kesederajatan logis, kesetaraan struktur, kepanduan, dan penekanan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah menulis esai sehingga esai koheren dan tidak keluar jalur dari topik yang dibahas. Yang kelima, ada penulisan esai. Esai dituliskan berdasarkan outline yang telah dibuat. Struktur kerangka saat menulis esai secara sistematis dengan memperhatikan bagian pendahuluan, isi pembahasan, dan penutup, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Memperhatikan penggunaan ejaan, tanda baca, dan diksi yang baik. Menulis esai berdasarkan outline yang telah dibuat dengan mengikuti kerangka saat menulis esai secara sistematis dengan memperhatikan bagian pendahuluan, isi atau pembahasan, dan penutup. Kemudian yang terakhir ada review atau revisi.
membaca dan memperbaiki apabila ada yang kurang tepat. Selain itu, memeriksa kembali dari ide-ide yang ditulis koheren. Apakah diksi yang digunakan tepat, apakah ejaan tanda baca sudah benar, dan lain-lain. Aspek yang diperiksa berkaitan dengan mekanisme, bahasa, dan isi dari esai. Langkah selanjutnya menulis ulang dan melengkapi esai dengan referensi dengan mencantumkannya. Sekian penjelasan materi mengenai menulis esai, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.